Dalam beberapa tahun ke depan, AI bisa saja mengurangi pekerjaan di industri produksi video secara signifikan. Banyak resistensi dari pelaku industri. Tapi pertanyaannya, kalau hidup kita bergantung dari industri ini, kita siap nggak? Aku lulusan film dan pernah kerja di agensi iklan. Tapi sekarang aku sedikit melawan arus. Karena pilihan ini, bahkan salah satu temanku sampai bilang, kamu matiin kerjaan teman sendiri. Aku sempat bimbang. Cuma aku coba renungin dan nemu 5 hal kenapa keputusan nekunin AI ini masih masuk akal. Yang pertama adalah, mau gimana pun, kita nggak bisa bikin semua ini berhenti. Mungkin kalian juga pasti udah tahu dan merasakan gimana AI merevolusi cara kerja kita. Banyak data yang bilang dalam beberapa tahun ke belakang, AI mendisrupsi banyak sektor, salah satunya di industri audiovisual, dari cari ide, bahkan sampai bikin output. Kita nggak bisa pungkiri kalau ini teknologi yang dampaknya besar dan memang beneran ngasih solusi untuk berbagai sektor. Bayangin, kalau kita menolak fakta ini sekarang, itu sama artinya kita menolak internet di tahun 1995. Dan kita bisa lihat apa arti internet sekarang. Tapi kalau kamu pikir ini cuma masalah data dan ekonomi global, sebentar, ini juga soal gimana kita pekerja kreatif bisa makan ke depannya. Dimulai dari cerita personalku dulu. Awal tahun, aku resign dari agensi Jakarta dan mutusin buat pulang. Niat awal, pengen bantu usaha orang tua plus ambil job freelance. Tapi setelah 3 bulan, job freelance mulai nggak ada. Pusing, karena kantong mulai menipis. Di sisi lain, aku belum bisa ambil job full time atau syutingan panjang. Jadi aku perlu job yang bisa fleksibel. Awalnya mulai pasrah, sampai one day aku nemu kelas AI dan memberanikan diri terjun ke sana. Dari sana, journey-ku dimulai. Aku dapat job bikin video full AI yang syukurnya bisa memperpanjang nafas hidupku. Ini jadi salah satu potensi buat kamu yang ingin punya kerjaan di bidang produksi audiovisual, tapi juga perlu fleksibilitas waktu dan lokasi. Tapi, AI ini nggak cuma buatku suka. Aku ngerasa kalau kita yang masih di industri produksi pun bisa menjadikannya alat yang sangat powerful. Aku belum pengen ninggalin industri ini sepenuhnya. Dan alasan ketiga ini yang mungkin akan paling sering dipakai oleh banyak orang. AI itu tools yang enhance kemampuan dan kecepatan kita dalam creating something. Bikin ide lebih cepat kalau jadiin AI partner brainstorming. AI bisa membantu kita bikin visual yang dulu mungkin perlu waktu dan biaya lebih banyak dari sekarang. As always, everything depends on the man behind it. Menurutku, tools ini bisa lebih banyak manfaat ketimbang kerugiannya kalau kita bisa pakai dan nggak anti dengannya. I wish AI ini ada ketika masa dulu aku masih belajar di kampus atau baru mau terjun di industri. Karena menurutku ini, bayangin, dulu aku yang nggak punya banyak teman pengen produksi film pendek. Aku perlu cari banyak orang yang sevisi dan mau bantu aku untuk bikin ini. Tapi sekarang aku punya pilihan. Aku bisa belajar mengasah kemampuanku, menyampaikan cerita dengan terus produksi konten AI. Kurva belajarku pasti akan jauh lebih cepat karena kesempatan dan waktu yang dibutuhkan buat produksi jadi lebih cepat. Aku juga bisa pakai AI buat bikin portfolio yang bisa ditawarin ke industri atau pitching dengan effort yang lebih kecil. AI bantu kita showcasing skill storytelling dan pemahaman kita, at least untuk awal-awal masuk industri. Walaupun pastinya pengalaman handling real project tetap krusial kalau kita mau jadi profesional. Kalau semua serba otomatis, nasib seni dan orang di industri bakal gimana? Aku percaya sebagai media seni, film atau karya video nggak akan pernah mati. AI mungkin akan berdampak besar di dunia commercial production, karena orang pasti suka yang lebih efisien. Tapi logika kan nggak selalu bisa masuk ke seni yang lebih banyak bicara soal perasaan. Saat semua yang kita lihat ini artificial, kita pasti pengen lihat sesuatu yang lebih real, lebih humanis. Karena balik lagi, kita manusia. Menurutku, industri film yang real production akan mirip kayak berbagai industri yang masih terus bertahan sampai sekarang. Kayak industri film celuloid, kamera analog, serta misalnya sepatu handmade. Itu semua masih eksis sampai sekarang walaupun jadi sangat niche. Karya full set real production akan makin bernilai justru ketika AI sudah jadi pilihan lumrah. Buat yang masih sangat resisten dengan AI generatif, aku ngerti. Mungkin kalau aku ada di posisi yang udah established di industri, aku juga akan resisten. Karena merasa apa yang udah aku punya sekarang diambil paksa. Mungkin karena aku ada di posisi yang mediocre di industri, makanya aku bisa melihat ini sebagai peluang. Bukan kesempatan melibas habis, tapi justru untuk melangkah lebih jauh dan lebih cepat. Menurutku, kolaborasi teknologi dan manusia itu kuncinya. Ketimbang memaki tsunami yang ada di depan mata, aku memilih untuk belajar membangun bahtera yang semoga bisa bawa kita selamat sama-sama. Di channel ini,
Aku bakal dokumentasiin journey-ku pakai AI, eksperimen portfolio baru, dan insight mencari penghasilan dari sini. Subscribe kalau kamu mau belajar dan survive di era AI bareng aku. Sampai jumpa di video selanjutnya.